Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersman Arif dari Forum News Network. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk eh, berbicara tentang manuver politik dari Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam mendukung penundaan pemilu. Ternyata manuver ini tidak sia-sia, walau dikecam dari berbagai penjuru dan menimbulkan konflik di internal partai politik, tapi ternyata bonus atau reward yang didapat oleh PAN dari manuver Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan ini cukup seimbang. Jadi imbalannya sangat sepadan lah kalau ini ya. Jadi setelah menunggu sekian lama, PAN akhirnya bakal resmi masuk kabinet. PAN ini dikabarkan akan mendapat jatah satu menteri dan satu wakil menteri alias satu wamen. Belum diketahui jatah menteri dan wakil menteri apa yang akan diberikan Jokowi kepada PAN. Namun kalau benar, jatah itu lebih besar dibandingkan dengan periode pertama pemerintahan Jokowi. Saat itu kan PAN juga pernah mendapat jatah pos kementerian, yakni Kementerian PAN RB atau Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kementerian PAN ini bukan PAN ini bukan kementerian yang prestisius. Kenapa? Karena anggarannya mini. Misalnya dibandingkan dengan Departemen Dalam Negeri, mungkin dibandingkan dengan satu direktorat di Kementerian Dalam Negeri saja, anggaran Menpan RB ini mungkin jauh lebih kecil. Nah, kabar bahwa PAN segera masuk kabinet itu dibocorkan oleh politisi PKB Lukman Hakim. Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini, kata Lukman kepada wartawan, itu PAN akan masuk dalam kabinet. Lukman yang juga wakil sekjen PKB mengaku belum tahu persis kapan akan dilakukan reshuffle kabinet dan posisi apa yang akan diperoleh PAN ini. Kabar yang sama juga didengar oleh Ketua DPP P3 Ahmad Baidowi. Dengar sayup-sayup sih, tapi pastinya belum tahu karena itu hak prerogatif Presiden. Ini kalau kita di otak-atik kebiasaan dengan Presiden Jokowi ya, ada kemungkinan besar reshuffle kabinet itu kalau betul dia akan dilakukan pada bulan Maret ini, tanggal yang paling cocok itu adalah tanggal 23 Maret karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari Rabu PON. Ini coba deh Anda buka-buka berbagai kebijakan Presiden Jokowi itu, baik itu untuk urusan pribadi misalnya menikahkan atau mantu, kemudian juga melakukan reshuffle, menaikkan harga minyak dan atau tarif listrik itu biasanya dilakukan pada hari Rabu, khususnya Rabu PON. Ada beberapa kebijakan yang tidak dilakukan pada hari Rabu PON, tapi tetap Rabu. Nah, kalau kemudian tidak dilakukan pada tanggal 23 Maret yang bertepatan dengan Rabu PON, sementara kemungkinan kalau saya lihat dari kalender Jawa ini bisa mundur sepekan, yakni pada tanggal 30 Maret. Pada tanggal 30 Maret itu jatuhnya adalah Rabu Kliwon. Jadi masih ada Rabu-Rabunya. Kabar bahwa PAN akan segera masuk kabinet ini sebelumnya juga sudah santer beredar. Dikabarkan hari Jumat lalu tanggal 4 Maret itu Zulkifli Hasan sudah bertemu dengan Jokowi yang untuk membahas membahas masuknya PAN di kabinet. Ini artinya hanya selang 4 hari setelah Zulkifli Hasan pada tanggal 28 Februari lalu menyatakan mendukung penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan dari Jokowi. Langkah Zulkifli Hasan ini setelah sebelumnya disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan kemudian diikuti oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Hanya saja bedanya kalau Zulkifli Hasan ini memang jauh lebih tegas. Kalau sebelumnya kan Muhaimin misalnya menyatakan dia mendapatkan aspirasi dari UMKM, kemudian kalau Airlangga Hartarto menyatakan mendapatkan aspirasi dari petani sawit, kalau Zulkifli Hasan dengan tegas ya dia melihat kondisi-kondisi objektif sekarang gitu. Menurut Zulkifli Hasan memang layak kalau pemilu diundur dan kemudian pemerintahan Jokowi diperpanjang. Bahkan dia Zulkifli Hasan ingat ya mengkaitkan dengan krisis di Eropa Timur, yakni antara Rusia dengan Ukraina. Benarkah Zulkifli Hasan sudah bertemu dengan Jokowi? Nah, soal ini dibantah oleh Zulkifli Hasan. Dia menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir ini dia mengaku tengah melakukan kunjungan ke Jawa Tengah dan dia tidak bertemu dengan Presiden Jokowi.
Lepas apakah dia bertemu atau tidak dengan Presiden Jokowi, tetapi kelihatannya kabar soal reshuffle ini menjadi benar adanya. Dan masuknya kembali PAN ke kabinet ini sangat menarik ya bila kita cermati perjalanannya. PAN ini adalah partai yang dalam 2 kali pilpres itu tidak pernah mendukung Jokowi, namun kemudian masuk ke dalam kabinet ini, atau kalau pengamat menyebutnya ini adalah partai pendukung yang tidak berkeringat di dalam pilpres. Pada pilpres 2014, PAN ini mengusung Prabowo Hatta, dan Hatta itu adalah mantan ketua umum dari PAN, dan waktu itu berhadapan dengan Jokowi kalah. Nah, setelah jagoan yang diusungnya kalah, 2 tahun kemudian PAN bermanuver merapat ke pemerintahnya Jokowi. Mereka masuk kabinet ketika dilakukan reshuffle kabinet jilid 2 pada bulan Juli tahun 2016. Kader PAN ini, salah satu pimpinan di PAN, Asman Abnur, menggantikan posisi yang ditinggalkan politikus Hanura Yudi Krisnadi sebagai Menpan RB. Namun setelah berbagai persiapan menjelang Pilpres 2019 dan kemudian menunjukkan kecenderungan PAN, waktu itu masih dipimpin sebagai Ketua Dewan Kehormatannya Amin Rais, selalu beroposisi dan menunjukkan tidak akan mendukung Jokowi pada Pilpres 2019, Asman Abnur kemudian mengundurkan diri pada Agustus 2018. Dan betul kemudian pada pemilu 2019, PAN di bawah komando Amin Rais itu kemudian melabuhkan dukungannya kepada pasangan Prabowo Sandiaga Uno, ini pada Pilpres 2019, dan berhadapan dengan Jokowi yang kali ini berpasangan dengan Kiai Ma'ruf Amin. Di internal PAN terjadi tarik-menarik, apakah akan kembali bergabung dengan pemerintahan atau tetap di luar pemerintahan. Ini setelah kemudian pasangan Prabowo Sandi itu gagal atau kalah dari pasangan Jokowi Ma'ruf, bahkan kemudian Prabowo sendiri juga langsung bergabung dengan pemerintahan Jokowi. Nah, ini tarik-menariknya itu terjadi antara Ketua Dewan Kehormatan Amin Rais dengan Ketua Umum Zulkifli Hasan, yang notabene ini adalah hubungan mereka ini adalah besan, karena putra Amin Rais menikahi putri dari Zulhas. Selain itu, Zulhas ini di PAN kan juga bolehlah disebut sebagai orang yang membesarkan dia adalah Amin Rais. Jadi Amin Rais ini bukan hanya sekedar besan, tetapi juga adalah patron dia ya, patron dari Zulhas. Amin Rais itu selalu kritis dan menginginkan tetap sebagai partai oposisi. Namun Zulhas itu dalam berbagai pernyataannya selalu mendukung pemerintahan Jokowi dan menunjukkan semacam sinyal-sinyal politik ingin segera merapat ke kabinet. Puncak perseteruan mereka terjadi pada Kongres PAN di Kendari pada bulan Februari tahun 2020. Saat itu Zulhas ini sangat menarik karena dia kemudian ternyata didukung oleh 2 orang mantan ketua umum PAN, yakni Sutrisno Bachir dan Hatta Rajasa. Sementara Amin Rais tidak mendukung Zulhas dan kemudian dia mengajukan calon ketua umum untuk menandingi Zulhas, yakni Mulfahri Harahap. Zulhas menang pada kongres tersebut dan Amin Rais kemudian tersingkir. Dia terlepas dari partainya sendiri. Jangan lupa ya bahwa Amin Rais ini adalah pendiri Partai PAN dan tokoh sentral dari PAN. Dan kepada media, Amin itu mengaku dia sudah dipecat oleh besannya sendiri. Seperti kita ketahui, Amin Rais akhirnya membuat partai baru, yakni Partai Umat. Dan tidak perlu menunggu waktu terlalu lama, PAN mulai merapat ke pemerintahan Jokowi. PAN itu bergabung secara resmi ke barisan pendukung pemerintah itu berawal ketika Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal PAN Edi Suparno mengikuti pertemuan antara Jokowi dan para ketua umum partai koalisi, yakni pada hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021. Beberapa hari kemudian, yakni pada tanggal 31 Agustus 2021, PAN menyatakan resmi bergabung ke koalisi partai pendukung pemerintah dalam kesepakatan pada rapat kerja nasional kedua PAN yang berlangsung yang berlangsung pada hari Selasa ya, yang saya sebut tadi tanggal 30 Agustus tahun 2021. Walaupun sudah menyatakan bergabung dalam pemerintahan Jokowi, namun PAN ini harus menunggu waktu yang cukup lama ya. Dia tidak segera mendapatkan pos jabatan di kabinet. Pada waktu itu juga muncul semacam keresahan di kalangan PAN karena mengapa mereka tidak kunjung masuk dalam kabinet. Dan dalam satu kesempatan Sekjen PAN Edi Suparno menyatakan bahwa ya mereka tahu diri lah karena mereka memang bukan partai yang sejak awal mengusung
Jokowi. Jadi mereka ini adalah penumpang di tengah jalan gitu. Jadi wajar kalau tidak segera mendapat pos di kementerian gitu. Nah, barulah sekarang setelah lebih dari setengah tahun PAN akan mendapatkan posisi tersebut. Bila benar seperti yang dikatakan oleh Lukman Hakim dan sudah dibenarkan juga oleh Ahmad Baidowi, PAN akan mendapat jatah yang lumayan. Satu menteri dan satu wamen. Pos kementerian apa yang akan diperoleh dan siapa yang akan mereka geser, ini tentu sangat menarik untuk kita tunggu. Apakah PAN akan naik kelas, tidak lagi mendapatkan pos di kementerian yang ya kementerian ecek-ecek setingkat kementerian PAN RB, dan kalau kemudian dia mendapatkan pos yang cukup penting, cukup strategis, portofolionya besar gitu, dia mengambil pos siapa? Apakah pos dari Nasdem, PDIP, Gerindra atau P3 yang menolak penundaan pemilu dan juga menolak memperpanjang masa jabatan Jokowi. Apakah mereka-mereka ini akan dikurangi dan kemudian diberikan kepada PAN? Atau mungkin kalau Jokowi tetap memilih harmoni dengan partai-partai pendukungnya, dia mungkin harus menggeser pos kementerian yang diisi oleh kalangan profesional. Ini akan sangat menarik. Dengan reshuffle kabinet kali ini kita akan mendapat gambaran bagaimana konfigurasi politik dari parpol pendukung Jokowi. Pertanyaan yang menarik, kalau PAN karena mendukung perpanjangan jabatan Jokowi dengan menunda pemilu mendapat bonus masuk kabinet sebagai reward, apakah partai-partai yang menolak menunda pemilu dan menolak memperpanjang masa jabatan Jokowi ini akan mendapat punishment dengan cara dikurangi pos kementeriannya? Bagaimana dengan PKB dan Golkar yang mendukung penundaan? Apakah mereka juga akan mendapat bonus seperti tambahan seperti PAN? Nah, mari kita amati. Saya kira tidak akan terlalu lama lagi, dalam beberapa pekan ke depan kita akan tahu dan kita mendapat gambaran sebenarnya seperti apa konfigurasi dari parpol pendukung Jokowi. Dari situ kita juga bisa melihat apakah Jokowi masih solid didukung oleh partai-partai pendukungnya, atau sebenarnya seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa sebenarnya pos kabinet atau kabinet Jokowi ini sudah bubar jalan. Ya karena kalau memang dipastikan bahwa Jokowi itu tidak akan menjadi presiden lagi pada tahun 2024 dan partai-partai sekarang sudah mulai mencari skoci baru, mencari jagoan baru untuk mereka dukung pada Pilpres 2024. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.